Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nita Saskia Solihat dari PIAUD 1A, NIM 21020700005. Di sini saya akan menjelaskan mengenai konsep pendidikan seumur hidup dan berbagai implikasinya. Konsep pendidikan seumur hidup merumuskan suatu asas bahwa pendidikan adalah suatu proses yang akan terjadi secara terus-menerus atau kontinu, dari bayi sampai seseorang meninggal dunia. Konsep ini sesuai dengan konsep Islam, seperti yang tercantum dalam hadis Nabi Muhammad SAW, yang menganjurkan belajar mulai dari buaian sampai ke liang kubur. Adapun tujuan untuk pendidikan manusia seutuhnya dan seumur hidup ialah: yang pertama, mengembangkan kemampuan atau potensi kepribadian manusia sesuai dengan kodrat dan hakikatnya, yakni seluruh aspek pembawaannya seoptimal mungkin. Dengan demikian, secara potensial keseluruhan potensi manusia diisi kebutuhannya agar dapat berkembang sewajarnya. 2. Dengan mengingat proses pertumbuhan dan perkembangan kepribadian manusia yang bersifat hidup dan dinamis, maka pendidikan wajar berlangsung selama manusia hidup. Ada bermacam-macam dasar pendidikan yang menyatakan bahwa pendidikan seumur hidup sangatlah penting. Dasar pemikiran tersebut diantaranya: yang pertama, ideologis. Sejak lahir, manusia sudah mempunyai hak yang sama, terkhusus hak dalam menuntut ilmu. Pendidikan seumur hidup sangat membantu kita untuk mengembangkan potensi atau kemampuan yang ada dalam diri manusia itu sendiri. 2. Ekonomis. Salah satu cara untuk keluar dari zaman jahiliyah atau zaman kebodohan dan kemelaratan, yakni dengan pendidikan seumur hidup. 3. Sosiologis. Para orang tua di negara berkembang kerap kurang memperhatikan pendidikan sekolah anak-anaknya. Akibatnya, anak-anak mereka sering merasa kurang mendapatkan pendidikan sekolah, yang menyebabkan putus sekolah dan yang lebih parahnya, anak-anak mereka tidak disekolahkan. 4. Politis. Negara kita adalah negara demokrasi. Kita sebagai warga negara wajib menyadari hak dan kewajiban, di samping memahami fungsi pemerintah. 5. Teknologis. Dengan adanya kemajuan ilmu pengetahuan yang dibarengi dengan kemajuan teknologi, para pemimpin, teknisi, guru, dan sarjana dari berbagai disiplin ilmu harus mampu menyesuaikan perkembangan ilmu dan teknologi terus-menerus untuk menambah cakrawala pengetahuannya. 6. Psikologis dan pedagogis. Tidak dapat dipungkiri lagi bahwa perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sangat berdampak terhadap pendidikan, khususnya konsep dan teknik penyampaian. Maka saat ini tugas pendidikan formal yang utama yakni mengajar cara belajar, memberikan motivasi dan keterampilan. Untuk itu, semua perlu diciptakan kondisi yang merupakan lifelong education atau pendidikan seumur hidup. Implikasi konsep pendidikan seumur hidup. Definisi implikasi. Implikasi adalah akibat langsung atau konsekuensi dari suatu keputusan. Jadi, dapat kita artikan bahwa sesuatu yang merupakan tindak lanjut dari suatu kebijakan atau keputusan. Segi-segi implikasi dari konsep pendidikan manusia seumur hidup yakni: yang pertama, manusia sebagai subjek didik. Yang kedua, proses berlangsungnya pendidikan yakni seumur hidup. Isi yang dididikkan: yang pertama, kemampuan jasmani dan panca indera, yaitu dengan mengembangkan sikap hidup seperti makan makanan yang bergizi dan rutin berolahraga. 2. Kemampuan rasional atau berpikir, yakni dengan mengembangkan kecerdasan dan mengembangkan daya pikir yang kritis. 3. Kemampuan atau potensi perasaan yang dikembangkan dengan perasaan peka dan halus dalam segi moral dan kemanusiaan. 4.
kemampuan karsa atau kemauan yang sangat besar dengan giat belajar termasuk juga hemat dan hidup sederhana. 5. Potensi cipta, yakni dengan mengembangkan daya kreasi serta imajinasi. 6. Potensi karya, seperti gagasan yang baik tidak cukup dilontarkan, tetapi harus merintis penerapannya. 7. Potensi budi nurani, yang merupakan kesadaran ketuhanan dan keagamaan. Implikasi pada program-program pendidikan. Pertama, pendidikan membaca serta menulis. 2. Pendidikan kejuruan. 3. Pendidikan profesional. 4. Pendidikan ke arah perubahan dan pembangunan. 5. Pendidikan kewarganegaraan negara dan kedewasaan politik. Dan yang terakhir, pendidikan kultural dan pengisian waktu luang. Demikianlah materi yang sempat saya paparkan. Terima kasih. Akhirul kalam minallahi musta'an wa alaihi tiklan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.